kasih Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, biar kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Yesus. Mau
lagi katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, hadirat-Mu. Terima Halo teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dan kebaikan-Mu sampai hari ini, karena Engkau terus menyertai kehidupan kami. Hari ini Tuhan, berfirmanlah, bicaralah kepada setiap kami dari hati-Mu, supaya kami bisa semakin mengenal Engkau, dan firman-Mu itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-16. Jadi selama sekian waktu ini kan kita selalu diarahkan untuk ada di rumah. Sebetulnya apa maksud dari Alkitab, apa maksud dari Tuhan ketika kita diizinkan sekian waktu ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini untuk tetap berada di rumah? Apa maksud dari Tuhan? Tentu ada maksudnya, karena Tuhan bekerja dengan timeline, dengan jadwalnya Dia. Jadi hari ini kalau Tuhan izinkan berarti ada satu fase atau satu masa, satu musim yang sedang kita lewati untuk mempersiapkan musim berikutnya. Musim yang lalu mempersiapkan musim hari ini. Kalau kita diizinkan hari ini ada di musim COVID, berarti musim yang lalu kita berjalan, dan apa yang kita tabur, kita tuai hari ini, kita sedang mengalaminya hari ini. Dan hari ini dipersiapkan untuk hari yang ke depan, karena Tuhan bekerja dengan timeline, dengan schedule, dengan jadwal. Artinya musim ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Season ini yang kita sedang lewati ini tentu bukan hal yang kebetulan. Kalau Tuhan mengizinkan sampai skala global, kita harus pakai semaksimal mungkin, jangan kehilangan momentum. Karena kalau kita kehilangan waktu ini, masa-masa ini, kita akan ketinggalan, kelewatan sesuatu yang Tuhan sedang siapkan untuk season berikutnya. Jadi kita harus tangkap dengan hati dan dengan batin, dengan manusia roh kita, supaya kita bisa mengerti dan tidak ketinggalan dengan apa yang Tuhan mau, termasuk di masa ini. Kita akan lihat dari Keluaran pasal yang ke-16, dari ayat 29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ini yang saya dapatkan beberapa waktu ini, sekian waktu ini, sejak masa awal COVID sampai hari ini, ada satu impresi di hati saya, dan ini yang saya tangkap untuk pribadi saya, dan saya mau bagikan buat teman-teman kenapa harus stay at home, kenapa harus di rumah, kenapa semua sedang di karantina dan kita dibatasi pergerakan kita sampai hari ini demi kebaikan kita juga. Maksud Tuhan adalah dari ayat 29 ini, dari Keluaran 16 adalah kita ada di tempat kita masing-masing. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar. Each one stay
in his place. Let not anyone go out of his place. Pada hari ketujuh. Kalau kita ada di rumah, masa di rumah hari-hari ini, mungkin juga ada yang tetap sambil berkuliah, ada yang sekolah, mungkin ada yang bekerja dari rumah. Tetap kita harus manfaatkan momen ini sebagai sabat atau perhentian kita. Kita sedang seperti di reset kembali oleh Tuhan, karena gereja sedang berhenti hari ini. Kita tidak berkumpul secara massal, secara rame-rame, tapi kita semua ada secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan di sini dituliskan bahwa kamu tinggal di tempat masing-masing dan itulah hari Sabat. Jadi kita harus manfaatkan waktu momen ini untuk benar-benar masuk di Sabat, di perhentian pribadi kita. Sekalipun masih ada aktivitas, sekalipun masih ada kegiatan, kita lakukan dengan hati dan batin kita tetap rest di dalam Tuhan. Ini waktu terbaik untuk mereset, merecovery kembali kerohanian kita, terutama selain tubuh dan jiwa kita, tapi juga spirit kita. Tidak ada kegiatan dibatasi, kita manfaatkan waktu yang ada ini benar-benar supaya jangan kehilangan momentum untuk diisi kembali oleh Tuhan. Nah, itulah Sabat. Ayat yang ke-30. Tujuannya apa? Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Mereka disuruh tinggal di rumah, jangan ada yang keluar karena beristirahatlah, disuruh rest. Berkata beristirahat itulah dari kata sabat, istirahat, rest, bersabat. Secara batin, rohani kita harus ambil rest waktu-waktu ini. Supaya Tuhan kembali bicara sama kita, kuatin kita lagi, kita bangun spiritual kita untuk season berikutnya. Kalau kita istirahat, biasanya malam hari bisa 6, 7, 8 jam kita istirahat. Tujuannya waktu bangun kita seger lagi, kita dapat kekuatan lagi. Kalau kita lagi capek, cara paling gampang istirahat supaya energi kita kembali, supaya kita dapat kekuatan baru, supaya kita bisa recovery. Secara spiritual masa ini saya merasa bahwa kita lagi di recovery sama Tuhan. Caranya mesti sabat, rest. Jangan sampai kita berpikir, ini masa yang ya udah sambil lalu aja, memang seperti ini, semua dunia mengalaminya. Kita harus nangkap makna spiritualnya apa masa-masa ini. Kalau kita bisa manfaatkan waktu dengan baik, nangkap maksudnya Tuhan ini dengan lebih tajam lagi, maka ini waktu atau momen yang sangat penting. Karena prepare kita untuk season berikutnya, musim berikutnya. Nah, dalam konteks Keluaran 16 ini, orang Israel pun melalui masa fase padang gurun 40 tahun. Dan dikasih mana kan setiap hari 40 tahun. Alkitab mengatakan di Keluaran 16 di bagian yang akhir. Sampai mereka ada di perbatasan tanah Kanaan. Sampai mereka mau masuk ke Kanaan, itulah fase padang gurunnya. Sekarang kita juga lagi ada di fase masa COVID ini. Kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Sampai kapan nih selesai? Sampai waktunya Tuhan. Dia sudah punya batas pasti. Tuhan udah punya schedule pasti, begitu momennya selesai sampai di perbatasan musim berikutnya akan ada musim yang baru. Nah, kalau kita nggak manfaatkan waktu ini untuk sabat, untuk recovery, untuk biarkan Tuhan bicara lebih banyak buat hidup kita ketinggalan. Musim berikutnya kita nggak siap, kita kehilangan lagi. Orang yang menabur di masa lalu menikmati di hari ini, misalnya pekerjaan ya dari sisi teknis saja. Usaha bisnis yang udah siap secara online sangat terbantu. Begitu masuk di masa COVID, mereka tetap bisa survive. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang kita tabur di masa lalu, kita tua hari ini. Nah, untuk prepare siapin masa depan atau season berikutnya, harus kita manfaatkan hari ini, season ini, supaya nggak kelewatan. Begitu masuk di perbatasan season berikutnya, kita udah siap apa yang Tuhan mau kerjakan. Maka ini waktu yang terbaik untuk rest. Teman-teman manfaatkan waktu. Aku ingetin lagi buat baca firman, masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi, sambil tetap melakukan aktivitas yang lain, sekolah, kuliah, tetap bekerja, lakukan apa yang kita bisa, tetap sambil mencari Tuhan. Di batin kita ngalami rest dan sabat. Kita akan ngalami recovery. Tuhan justru banyak bicara di sini secara kerohanian kita, dan secara jasmani Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Diisi lagi supaya ketika masuk season berikutnya kita lebih segar, lebih siap. Secara semangat, secara spiritual kita siap masuk ke musim yang baru justru. Saya tertarik untuk melihat what's next apa setelah ini, karena pasti akan ada sesuatu berikutnya yang Tuhan siapkan. Nah, tujuan sabat juga untuk mengingat Tuhan. Ini waktu yang terbaik kita mengingat Tuhan lagi.
Justru di masa fase yang sulit ini kita kembali ingat Tuhan, karena semua berasal daripada Tuhan. Apa keuntungannya dengan bersabat ini? Keluaran 16 ayat yang ke-9 ada 2 benefit atau 2 keuntungan kalau kita mau masuk dalam rest atau sabat itu. Yang pertama adalah secara spiritual, secara kerohanian kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, justru merasakan pertolongan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan di masa-masa sulit ini. Keluaran 16 ayat yang ke-9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sungut-sungut aja didengerin, itu padahal hal yang buruk loh. Gerutuan kita, ocehan kita, keluhan kita aja didengerin sama Tuhan, walaupun ini konotasi negatif. Maka Musa pesan sama Harun, ngomong sama jemaat Israel, ngomong sama mereka, sini deket, datang sama Tuhan. Kerennya Tuhan di situ loh. Itu Tuhan kita yang begitu luar biasa. Kita sungut-sungut, kita gerutu aja, sini kamu datang ngomong sama papa, kira-kira gitu. Karena dia ayah dan bapak kita. Yang jelek aja didengerin dalam konotasi negatif, maka kita harus balik untuk konotasi positifnya. Kita pakai masa COVID rest perhentian ini untuk datang dekat ke Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Ketika lagi ada masalah, lagi ada tantangan, bahkan ketika dalam hari-hari kita datang, come near to God. Itu yang Tuhan mau. Bilang sama mereka, bilang sama umatku, bilang sama mereka. Itu kan kata Musa kepada Harun. Datang mendekat ke Tuhan, karena dia sudah mendengar. Karena dia udah tahu isi hatimu. Datang mendekat secara spiritual. Dan Tuhan mau supaya kita datang mendekat kepada dia. Bahkan orang Israel pun ketika bersungut-sungut dalam konotasi negatif, Tuhan tetap mau, sini datang dekat. Aku mau dengar. Datang aja ke Tuhan. Apa sebetulnya yang jadi pergumulan kita, struggle kita hari-hari ini? Datang ke Tuhan, datang mendekat. Itulah keuntungan benefitnya kalau kita masuk ke sabat. Secara spiritual kita dibangun, makin dekat sama Tuhan. Dibangun lagi, diisi lagi, recovery lagi, di reset ulang. Supaya kita bisa makin kuat berjalan dengan Tuhan. Yang kedua tentu saja secara jasmani ini pasti terintegrasi. Kadang kita ada orang berpikir ya kalau berkatnya orang Kristen itu yang rohani-rohani aja. Sebetulnya nggak bisa terpisahkan kok. Secara rohani pasti juga jasmani, sekalipun kita nggak boleh duniawi tentu, tapi Tuhan tahu bahwa kita memerlukan berkat-berkat jasmani itu. Ini kita kan masuk di masa sulit. Di masa setelah ini, setelah COVID pasti masuk ke masa resesi ekonomi atau krisis ekonomi, karena banyak orang di PHK, nggak punya pekerjaan, karena mungkin target nggak masuk, nggak ada pemasukan, jadi akan ada banyak kesulitan ekonomi di sana. Mungkin orang tua kita mengalami dan kita terdampak. Maka di sini saya mendorong teman-teman yang mendengarkan hari ini ikut ambil bagian untuk mensupport orang tua kita yang mungkin juga mengalami kesulitan atau terdampak masalah ekonomi. Kita harus ikut ambil bagian di sini. Pertama, paling tidak kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan walaupun kita sebagai anak. Di ayat yang ke-21 dan ke-22 Tuhan tahu bagaimana cara mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Pada hari ke-6, 2 kali lipat banyaknya, double blessingnya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Jadi Tuhan kasih pemeliharaan, dikasih roti dari surga yang disebut mana. Itu roti dari surga, supranatural setiap hari, gak ada yang masakin, gak ada yang siapin, tapi Tuhan kasih tiap hari. Tiap pagi mereka ambil itu, sore nanti dikasih daging, pagi dapat mana, itu roti surgawi. Secara supranatural 40 tahun, gak pernah kelaparan dan tidak pernah kekurangan. Itu pemeliharaan Tuhan buat orang Israel hari itu. Dan ini juga berbicara sesuatu buat kehidupan kita. Tuhan tahu secara kerohanian dia cukupkan kita, dia berkati kita. Secara jasmani dia juga mensuplai kita. Ada suplai rohani, suplai jasmani. Dan ketika kita masuk mengikuti apa yang Tuhan mau, ingat tadi hari ke-6 justru double blessing. Tuhan tahu hari ke-7 mereka nggak boleh kerja, mereka nggak boleh memungut.
Dan mana juga tidak ada di hari ke-7, mereka harus ambil di hari ke-6, dapat double supaya untuk hari ke-7. Tuhan tahu bagaimana caranya mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Dia Jehovah Jireh, dia penyedia kita. Maka hari ini buat teman-teman kita, setelah ini akan ada masa krisis, mungkin orang tua kita terdampak. Ambil posisi untuk mensupport orang tua kita. Jangan mengeluh, jangan salahkan mereka, kita support mereka. Minimal dengan doa kita, kasih kata-kata penyemangat buat orang tua kita support mereka ada di rumah. Ambil posisi di mana kita bisa mensupport mereka, minimal dari doa kita, dari iman kita. Itu kita bisa membantu, sangat membantu orang tua kita kalau mereka terdampak setelah ini secara ekonomi. Mungkin justru kita sedikit banyak bisa membantu secara ekonomi, itu jauh lebih bagus. Kalaupun tidak, kita kasih dukungan ke mereka dengan mempercayai ayat janji firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan mencukupkan secara jasmani pun. Saya pernah mengalami akan hal ini ketika sekian tahun lalu kekurangan uang untuk bisa bayar uang sekolah. Justru di sana saya merasakan penyertaan Tuhan ketika orang tua mungkin sudah tidak bisa cukup untuk memberikan materi secara jasmani, tapi waktu itu pemeliharaan Tuhan justru nyata dan saya mengalami dan gak bisa lupa sampai hari ini. Tetap Tuhan berkarya, tetap Tuhan bekerja. Maka tetaplah percaya, tetap melangkah bersama dengan Tuhan, support orang tua kita. Sekalipun di masa krisis, Tuhan tetap bekerja di sana seperti janjinya. Maka kita harus support orang tua kita melalui kehidupan kita. Orang Israel dapat mana? Roti dari surga 40 tahun. Setiap hari mereka melihat mujizat. Tiang awan, tiang api, mana 40 tahun. Tapi toh itu tidak cukup untuk mengubahkan mereka. Ini kita bisa belajar ya bahwa ternyata mujizat itu kalau kita salah memandangnya tetap aja nggak mengubah hidup kita. 40 tahun mereka tiap hari lihat mujizat. Toh mereka satu generasi mati kecuali yang 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke atas kecuali Kaleb dan Yosua semua mati nggak masuk tanah Kanaan. Karena mereka kecewa, tidak mau percaya sama Tuhan, mereka bersungut-sungut satu generasi mati. Di sini kita harus belajar dari bangsa Israel. Inilah ujian atau testing hidup kita. Mereka dapat mana. Nah mana itu dari kata man sebetulnya, dari kata aslinya itu dari kata Ibrani ya. Man itu dulu kata Ibrani itu nggak ada vokal, jadi cuma M sama N sebetulnya kalau huruf kita, alfabet kita. Kalau Ibrani terdiri dari dua kata sebetulnya, mem dan nun namanya. Kalau kita bahasa Indonesia itu M dan N. Kalau Ibrani mem dan nun. Nah Ibrani kuno itu punya piktograf. Piktograf itu simbol-simbol. Dulu mereka pakai simbol itu. Mem itu disimbolkan dengan air. Water, air. Kalau nun itu fish, gambarnya nanti mirip ikan gitu. Water, ikan, water, air dan ikan. Mem dan nun membentuk kata man, jadi mana. Mana itu artinya what is it. Apa ini? Waktu orang Israel lihat mana pertama kali, apa ini? Apa ini kita nggak ngerti. Itu roti dari surga, mereka nggak pernah lihat. Mana ini mengandung makna dari piktografnya itu air dan ikan kan. Dari dua kata ini. Artinya ikan gak bisa hidup di luar air. Mana itu kalau digabungkan artinya itu. Ikan gak bisa hidup di luar air. Artinya apa? Orang percaya kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Jadi selama 40 tahun mereka ngambil mana tiap hari. Tuhan mau ngajarin di padang gurun. Kamu gak bisa hidup tanpa aku. Kamu gak bisa hidup tanpa aku. Itu yang mau Tuhan ajarkan. Nah di masa ini sama. Kenapa Tuhan izinkan krisis global? Kenapa Tuhan izinkan krisis kesehatan global? Supaya kita mengerti dari batin kita, kamu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa hidup di luar Tuhan. Maka tiap hari orang Israel ngambil mana. Itu yang sedang Tuhan ajarkan waktu mereka ambil mana, roti surgawi itu secara mujizat. Gak ada yang siapin mereka, tiba-tiba udah ada, tersedia, mereka cuma tinggal ngambil. Di situ Tuhan mau ngajarin kamu gak bisa hidup di luar Tuhan. Itu adalah roti kehidupan. Roti kehidupan itu Tuhan sendiri, Yesus sendiri buat kehidupan kita. Di masa fase ini, ketika orang Israel di padang gurun, itulah yang ingin Tuhan ajarkan buat setiap orang percaya. Dan juga buat kita hari ini, yaitu supaya kita terus nih ingat Tuhan, aku gak bisa hidup di luar Tuhan. Karena manusia kita itu punya kecenderungan ya, kalau terutama kita yang dikasih karunia kepandaian misalnya, kita bisa kerjain soal-soal tugas ulangan dengan baik, kita punya kecenderungan sombong. Sekalipun tidak semua ya. Kalau orang yang punya kekayaan,
kita juga punya kecenderungan sombong. Maka Tuhan bilang orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Kalau konteks anak sekolah, orang pinter sukar masuk kerajaan surga, kira-kira begitu. Orang bodoh tapi juga ya, kalau banyak nyontek juga sukar masuk kerajaan surga. Tapi maksudnya adalah, intinya adalah semua kita harus ingat, sadar setiap hari ini hidup hanya karena anugerah. Semuanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Sekalipun kita punya kekayaan, kita punya kepandaian, jangan mengandalkan itu. Jangan taruh hati dan trust kita ke harta atau ke kepandaian kita. Itu semua terbatas, kita nggak ada apa-apanya. Dan di hari-hari ini Tuhan mau mengajarkan kita hal rohani ini, supaya kita bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan di masa krisis ini. Tantangannya adalah, kita masuk ke bagian akhir. Tantangannya ini ketika mereka di padang gurun, Keluaran 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Waktu saya belajar tentang kata padang gurun ini, saya masuk lebih dalam tentang kata padang gurun ini dari kata midbar. Kata midbar itu ternyata artinya bukan hanya seperti orang, memang padang gurun artinya secara harafiah dan literal midbar itu padang gurun, tapi juga punya makna speech atau perkataan. Nanti berkaitan dengan kata dabar. Dabar itu to speak. Kata Ibrani ya, dabar to speak. Jadi waktu saya renungkan ini, padang gurun itu adalah tempat pengujian kualitas ucapan kita. Padang gurun itu apa sih? Bicara tentang tempat yang kering, tempat krisis, gak ada pertolongan, kering. Kita gak punya siapa-siapa, kita gak ada air di sana. Kita kekurangan di sana, kita krisis di padang gurun ini. Masalah, tantangan itu padang gurun kita. Justru waktu Tuhan bawa kita masuk ke sana, itu menguji kualitas ucapan kita. Karena selalu kualitas iman kita, salah satu hal pertama yang bisa dicek adalah kualitas ucapan. Apa yang keluar dari ucapan kita, kata-kata pertamanya atau kata-kata berikutnya, itu sebetulnya menggambarkan siapa kita. Karena begitu masuk masa krisis, apa yang keluar dari kata-kata kita itu meluap dari hati. Itu yang Tuhan mau uji, itu yang Tuhan mau tes di masa ini. Maka saya menyampaikan ini buat teman-teman, jangan sampai kita gagal di fase ujian ini. Sebetulnya Tuhan mau ngetes kualitas ucapan kata-kata kita. Ketika semua serba terbatas, kita mesti ngikuti aturan pemerintah, sepertinya bosan, kita punya banyak keterbatasan, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Tuhan mau lihat kualitas ucapan kata-kata kita. Padang gurun itu tempat persis di mana Tuhan mau lihat apa ucapan yang keluar. Sayangnya orang Israel bersungut-sungut, tapi kita bisa belajar dari situ. Justru Tuhan mendengarkan itu, bahkan di bilangan nanti ditulis, telah 10 kali kamu mencobai aku. Berarti orang Israel udah 10 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Gak enak di padang gurun, mending kita di Mesir, kita balik yuk ke Mesir gitu. Mereka udah keluar dari Mesir, tapi mentalitas budak, mentalitas Mesir masih ada di dalam hati orang Israel. Nah, mental ini yang sulit untuk dikikis, maka inilah waktu terbaik untuk kita mengikis hal-hal yang buruk, yang negatif dalam hidup kita dengan firman. Maka ucapkan firman, itulah percaya. Percaya itu dimulai dari kata-kata. Paulus bilang, aku percaya, maka aku berkata-kata. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Cara paling gampang untuk menyatakan ekspresi percaya kita itu dengan ucapan. Karena nggak bayar, paling gampang, paling mudah. Sebelum tindakan loh ya, ucapan dulu. Karena itulah ekspresi iman kita. Kita percaya akan janji, kita percaya akan firman, lalu kita ucapkan sekalipun kondisinya belum berubah. Itulah yang namanya iman, karena kita hidup dengan iman, bukan karena melihat situasi, tapi karena melihat Tuhan yang tidak terlihat. Itulah hidup orang percaya, hidup orang Kristen seperti itu. Sekalipun krisis, mungkin pekerjaan orang tua kita berkurang, income-nya berkurang, pekerjaan gak ada, tapi kita harus berkata-kata dengan iman. Lalu ketika Tuhan kasih hikmat, Tuhan dorong sesuatu, lakukan aja. Misalnya jualan, explore kreativitas kita. Misalnya kita coba jualan ini, kita coba usaha itu. Gak apa-apa, kita lakukan aja. Tapi dengan ekspresi iman kita. Jaga mulut kita. Karena padang gurun inilah fase ini Tuhan mau lihat yang dalam hati kita sebetulnya apa sih gitu. Nah, ini kan muncul semua. Nah, Tuhan sedang melihat itu. Maka doa saya, harapan saya buat kita semua, buat teman-teman, supaya kita lolos fase ini untuk prepare ke fase berikutnya. Jangan mengeluh, keep on believing,
keep on praying, tetap berdoa, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, ngomong dari firman, bicara dengan iman, semua akan baik-baik saja. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan menjaga, memproteksi, memberikan penyertaan. Tuhan jadikan segala sesuatunya baik dan hal-hal yang sesuai dengan janji firman Tuhan. Kita melangkah dengan iman, bukan karena melihat atau dengan mata jasmani kita. Dan saya percaya justru Tuhan akan menyatakan kemuliaannya yang jauh lebih besar buat kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari-hari ini. Kalau Engkau izinkan semua kami masuk di fase ini sebuah pengalaman yang mahal, pengalaman yang berharga bagi gereja, bagi kami semua, bagi orang percaya. Karena kami belum pernah mengalami hal semacam ini, tapi Engkau izinkan kami masuk dalam generasi kami, karena kami segera akan melihat persiapan kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya Engkau siapkan kami semua untuk masuk lebih dalam lagi, dan hari-hari ini supaya Engkau merecovery kami, membangkitkan kami kembali, mengisi hidup kami kembali, supaya kami tetap beriman, bahkan berjalan makin kuat, keluar dari fase ini, keluar dari padang gurun ini, keluar dari masa sukar ini, dan akan keluar dari masa yang sulit ini. Tuhan, kami akan justru makin kuat, iman kami makin diteguhkan karena melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan Kau menyatakan pribadi-Mu dengan jauh lebih dahsyat dan luar biasa buat kami semua. Berkati kami siapapun yang mendengarkan hari ini, dengan kuasa dan urapan-Mu makin kuat, makin cinta Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.